Pernah gak sih lo balik ke rumah masa kecil lo nih, tapi yang muncul bukannya rasa nostalgia, malah rasa asing, dingin, merinding, dan merasakan penuh dengan misteri. Rumah tua itu terlihat biasa aja dari luar, tapi dari dalam, rumah itu memiliki rahasia yang sudah lama terkubur. Awalnya cuma suara doang, sampai sosok anak kecil yang memanggilnya dengan lirikan kakak. Padahal Meisha ini adalah anak tunggal. Kenapa sosok itu wajahnya bisa muncul di cermin? Ketawanya itu seperti didorong, dan bayangannya itu selalu mengikuti Meisha. Semakin dalam, dia mengetahui bahwasanya ada bagian dari masa lalunya yang hilang, yang selama ini dilupain sampai nanti semua rahasianya itu terbongkar. Meira, adik dari Meisha yang hilang dalam permainan petak umpet. Nah, kali ini terornya bukan tentang hantu, bukan cuma hantu, tapi tentang luka masa lalu, memori yang dikubur, dan arwah anak kecil yang cuma pengen disentuh. Penasaran? Tonton sampai habis. Jadi pada waktu itu, si Meisha ini balik ke rumah neneknya, rumah warisan yang sudah lama ditinggalkan. Rumah itu berdiri sendiri di tengah-tengah pemukiman. Dia datang bersama ibunya yang sedang sakit, didorong di kursi roda. Yang mendorongnya itu adalah Mbak Wati, pembantunya. Singkat cerita nih, mereka sampailah di depan pintu gerbang. Meisha keluarlah tuh sama ibunya dari mobil. Ibunya didorong sama Mbak Wati tadi. Nah, keluar. Terus mereka kan mau masuk nih dalam rumahnya. Nah, rupanya pagarnya itu terkunci. Di situ Meisha langsung menghubungi langsung ditelepon tuh seseorang yang kemungkinan mempunyai kuncinya. Ya, seorang tukang kebun yang kalau kita panggil Pak Suherman aja lah. Nah, saat itu Meisha langsung menghubungi nih kan orang yang kemungkinan mempunyai kunci itu. Tukang kebun, ya kita panggil aja Pak Suhender. Halo Pak Suhender, kami ini udah sampai di rumah nenek nih, tapi kok pagarnya masih digembok ya? Dijawablah sama Pak Suhender tuh kan, maaf non, saya kira non datangnya sore gitu. Terus Meisha ini bilang lah kan, oh nggak apa-apa Pak, memang salah saya juga karena saya datangnya nggak ngabarin Bapak. Baik non, saya langsung ke sana sekarang. Ya baik Pak, tutuplah teleponnya itu. Nah, nggak lama kemudian sampailah nih Pak Suhender, dikasihlah tuh kuncinya. Terus Pak Suhender nih bilang, non, nanti tiap 3 hari sekali saya akan datang ke sini buat bersih-bersih. Baik Pak, ucap Meisha. Terus Pak Suhender nih bilang juga, non, nanti kalau non butuh HRT bisa hubungi saya. Bukan apa-apa non, karena barang yang anti di sini nih sering hilang. Jadi nanti saya cariin yang cocok, yang jujur dan amanah. Baik Pak. Oke, cabutlah tuh kan Pak Suhender tuh. Terus karena udah punya kuncinya tuh, ya masuk aja langsung. Meisha, Mbak Wati sama mamanya sama ibunya. Oke. Nah, 1 jam kemudian
Meisha yang lagi rebahan di ruang tengah nih, di kursi tengah. Terus dengan sengaja dia melihat ke arah jam. Nah, jam itu menunjukkan waktu masih pukul 4, masih sore, masih terang. Jadi Meisha karena nggak tahu mau ngapain ya, karena masih gabut, dia memutuskan untuk ngecek-ngecek nih di lantai atas. Nah, pergilah tuh naik ke lantai atas. Terus Meisha yang nggak sengaja melihat ke kamar yang kamarnya itu emang nggak terkunci. Nah, dibukalah tuh kan kamar tuh pelan-pelan. Nah, rupanya ketika Meisha pertama kali melihat kamar itu, dia merasa kayak nggak asing sama kamar ini. Tapi Meisha di sini juga terkejut nih kan, terheran-heran. Kenapa? Karena dia ini adalah anak tunggal. Sedangkan isi di kamar tersebut barang-barangnya serba dua. Mulai dari ranjang, mainan boneka, laci, segala macam itu ada semuanya serba dua. Bertanya-tanyalah si Meisha tuh. Terus di kamar itu juga ada sebuah lampu yang nggak terang-terang amat. Ya, udah redup lah gitu kan, lampu tua. Nah, pada saat itu juga si Meisha matanya itu tertuju pada sebuah laci ya. Dibukalah laci itu kan, sap, ditarik. Oh, ternyata ada sebuah buku tua di dalam laci itu. Dia belum sempat membuka dan membaca buku tersebut, tiba-tiba lampu yang tadi redup itu mati hidup atau flickering gitu, zzzz gitu. Nah, tiba-tiba mati total tuh lampu. Pada saat itu kamar tuh kan langsung gelap gulita tuh. Apalagi si Meisha ini orangnya takut kegelapan, makanya dia langsung tutup laci itu, langsung keluar gitu, langsung turun ke bawah. Nah, ketika turun ke bawah, si Meisha ini dia ambil novel milik neneknya, terus dia keluar ke belakang rumah dengan niat ingin membaca novel tersebut. Dia berjalanlah tuh di belakang rumah. Nah, di belakang rumah itu memang banyak pepohonan, tapi ada satu pohon yang besar, tinggi gitu. Pohon tua lah. Nah, di bawahnya juga ada ayunan tua. Duduklah Meisha kan, dia duduk. Tapi novelnya itu nggak dibaca, dia cuma taruh doang. Terus dia malah bengong kepikiran hal yang dia lihat tadi. Nah, dia masih heran kenapa di kamar tersebut barang-barangnya serba dua gitu loh. Dia masih heran gitu kan. Sampai nggak sengaja dia akhirnya ngelihat ke arah ayunan tadi, ayunan tua itu yang bergoyang dengan sendirinya. Nah, masalahnya di sini itu nggak ada orang loh guys. Itu nggak ada orang, itu emang ayunan doang, kayak tertiup angin. Tapi kayak mana ya bilang, gerakannya ini bukan kayak kena angin, emang kayak ada orang yang maininnya gitu. Nah, semakin lama ayunan itu semakin kencang bergoyangnya. Sampai nanti Meisha berteriak lah. Dia bangun tuh, teriak, "Hei, siapa di sana?" Nah, yang anehnya lagi nih, ketika dia bertanya siapa di sana, tiba-tiba ada suara anak kecil yang ketawa, gitu. Di situ Meisha nih terkejut nih kan, kaget deh nih, dan mukanya pucat, ketakutan. Terus dia langsung lari masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang. Nah, masuklah nih Meisha. Terus rupanya di situ ada juga Mbak Wati. Mbak Wati ini kaget lah kan, terkejut dah. Karena melihat Meisha ini yang ngos-ngosan, terus mukanya itu pucat. Ditanya lah itu, Non kenapa? Dijawab Meisha, "Mbak, tadi di luar di taman saya melihat ada ayunan yang bergoyang sendirinya. Terus ada suara ketawa dari anak kecil gitu." Nah, tapi di sini yang Mbak Wati ini nggak percaya dong. Dia pasti bilang, "Non, mungkin itu angin doang kan?" Enggak itu doang, ada suara anak kecil gitu. Si Meisha ini berusaha meyakinkan Mbak Wati, namun Mbak Wati malah mengatakan, "Non,
Non istirahat aja, mungkin kecapean kali, karena kan Non belum istirahat total. Non bisa balik aja ke kamar, nanti Mbak Wati buatkan susu hangat. Ya udahlah, Mesya gitu emang udah pasrah kan, nggak bisa ngomong apapun sama Mbak Wati, karena mau dibilang apapun Mbak Wati tetap nggak percaya gitu. Setelah dia masuk kamar, tapi Mesya ini masih tetap kepikiran dan berpegang teguh bahwasanya apa yang dia lihat dan dia dengar itu benar adanya. Ketika masuk kamar, nah Mesya membaca buku gitu kan. Kenapa dia membaca buku? Bukannya dia disuruh tidur tuh? Iya, dia ini sebenarnya mau tidur, tapi dia nggak bisa tidur loh. Nah, walaupun dia badannya itu udah capek banget gitu kan, dia karena kan habis dari perjalanan jauh nih, baru sampai ke rumah neneknya. Malam pertama dia emang nggak bisa tidur tuh, walaupun ya, ranjangnya, kasurnya itu empuk banget, dia tetap nggak bisa tidur tuh. Nah, jadi dia memutuskan untuk baca buku. Tapi dia ini dikagetkan oleh sesuatu dari arah pojok kamarnya. Nah, tapi ketika dia lihat itu nggak ada apa-apa. Ya udah dia baca buku sampai rupa-rupanya udah jam 2 malam. Nah, berarti dia emang nggak bisa tidur nih. Walaupun kayak manapun badannya itu, kayak manapun empuknya tempat tidur itu, dia emang nggak bisa tidur tuh sampai jam 2. Nah, di situ ada letak seramnya lagi. Yang dimana ketika dia lagi asyik baca buku tuh, tiba-tiba dia mendengar suara langkah kaki yang dari jauh itu sedang berjalan menuju ke kamarnya. Nah, jadi dia dengar klak gitu deh, dengar gitulah. Sampai nanti suaranya itu pas berdiri dan berhenti di depan pintu kamarnya. Pada saat yang sama juga, pintu kamar itu terbuka sendiri. Tapi yang lebih anehnya lagi, tidak ada siapapun. Ketika pintu terbuka, pintu itu kosong, nggak ada siapa-siapa. Malahan yang terlihat dari dalam kamar keluar, ada lorong yang sangat panjang, namun gelap. Nah, si Mesya ini kan orangnya takut gelap tuh. Jadi, gimana ya? Dia kan pastinya mau tutup pintu lah kan. Tapi di situ pun dia posisinya lagi ketakutan. Karena, loh kok bisa pintu terbuka, tapi nggak ada orangnya. Nah, di situ Mesya merem kan dan meringkuk lah tuh dalam selimut tuh dan nutup dirinya dengan selimut. Tapi dia ingat juga pintunya ini emang belum ketutup. Nah, jadi dia mau nggak mau harus menutup pintunya tadi. Datanglah dia. Nah, tapi baru satu langkah dia jalan, dia ini mendengar ada suara anak kecil yang memanggilnya dengan sebutan kakak. Jadi kayak kak gitu. Wah, di situ dia takut banget tuh. Dia langsung kayak mana tegang gitu. Dia tengok, dia toleh tuh kan kiri kanan gitu. Loh, kok nggak ada apa-apa kan? Tapi suara siapa ini sebenarnya? Karena suaranya jelas banget kan, suara anak kecil gitu yang manggil dia kak. Tapi ketika dia lihat kanan kiri itu sekitarnya emang nggak ada siapa-siapa. Setelah dia menutup pintu, ketika dia ingin balik lagi ke kasur, dia secara tidak sengaja melihat cermin besar yang berada di pojok kamarnya. Nah, ketika dia melihat cermin itu, di belakangnya ada sosok anak kecil yang rambutnya itu panjang, kulitnya itu, mukanya itu pucat, terus matanya itu nggak ada, kayak bolong lah, bisa kita bilang bolong lah gitu, emang nggak ada loh. Nah, di situ, wah, si Mesya itu asli dia ketakutan, gemeter banget loh, tegang banget ya. Nah, di situ Mesya memberanikan diri untuk menoleh ke belakang untuk melihat apa yang ada di belakangnya itu. Tapi ketika dia lihat ke belakang, di belakangnya itu nggak ada apa-apa. Ketika dia kembali lagi menoleh ke arah cermin, sosok tersebut masih ada. Nah, di situ si Mesya perlahan-lahan berusaha untuk mundur. Nah, tapi sosok anak kecil yang dari belakang itu juga perlahan-lahan maju mendekati si Mesya. Terus dia
bilanglah nih kan sama Meisha, "Kak, kenapa kakak nggak cari aku?" Dan disinilah si Meisha menyium bau amis anyir yang cukup menyengat. Nah, Meisha memberanikan diri lah tuh untuk bertanya kepada sosok bocah ini kan, "Kamu siapa?" Tapi bukannya dijawab, sosok ini malah memiringkan kepalanya sambil senyum. Bukan senyum sih, lebih ke ketawa ya, karena memperlihatkan gigi. Nah, gigi itu persis gigi anak-anak yang suka makan permen, jadi bolong-bolong gitu. Miringkan lagi tuh, di situ, wah, Meisha asli makin takut, lebih takut daripada yang tadi. Di situ lampu tiba-tiba mati, terus Meisha buru-buru langsung ingin keluar dari kamar. Kan tadi badannya sempat kaku tuh kan, sempat tegang gitu, nge-freeze gitu, tapi dia tetap berusaha menggerakkan badannya untuk keluar dari kamar. Nah, ketika dia keluar dari kamar, dia lihat ke belakang itu sosok anak kecil itu emang udah nggak ada lagi tuh. Keesokan harinya, pada pagi hari, Meisha yang lagi duduk nih, dia ini nggak berani lagi masuk ke kamarnya. Nah, di situ ada juga Mbak Wati kan yang lagi beres-beres tuh. Nah, Mbak Wati tanya lah tuh kan, "Non, kenapa Non pucat gitu?" Terus kantung matanya kan terlihat tuh kalau orang nggak tidur kan hitam tuh. Nah, ditanya lah, "Non, kenapa Non?" "Gak apa-apa Mbak, cuman nggak bisa tidur," sahut si Meisha. Nah, nggak lama lagi nih si Meisha ngerasa mungkin dia harus ngecek kembali kamar kosong yang berada di atas tadi. Terus dia ya udahlah datang lah tuh kan ke situ. Dia masih ingat ada buku yang belum dibuka. Dia datang, buka laci, ambil baca buku. Nah, di situ ketika dia baca buku itu, tulisan pertama yang ada di halaman pertama buku itu tertulis jelas Meisha dan Meira. Lah, Meira ini siapa? Nah, situ kan bertambah lagi nih pertanyaannya kan. Jadi bertanya-tanya dia, Meira siapa Meira? Tapi emang nggak asing namanya. Tapi dia emang nggak tahu, masih nggak tahu dia siapa Meira. Terus di balik halaman selanjutnya ada foto dia ketika masih kecil dan ada foto orang yang nggak dia kenal. Nah, yang di mana di kepalanya itu udah bolong-bolong, nggak ada lagi di kepala itu. Tapi di foto dia ini masih jelas, masih ada kepala. Lagi-lagi dia bertanya kepada diri dia sendiri, siapa Meira? Siapa Meira? Tapi dia merasakan seakan-akan dia ini emang udah tahu hal ini. Tapi dia lupa gitu. Siapa sebenarnya Meira? Akhirnya ditutup bukunya itu, dia bawa dan dia ingin menanyakan pada ibunya. Nah, turun, dijumpain ibunya yang lagi duduk di kursi roda di kamar, yang sedang bengong melihat ke arah jendela. Dibukalah pintunya itu sama si Meisha. Nah, si ibu ini langsung sadar nih kan, ada orang yang masuk. Oh, rupanya Meisha. Terus tanpa basa-basi ABCD, si Meisha ini langsung tanya sama ibunya ini, "Bu, siapa itu Meira? Siapa itu yang gambar siapa ini yang ada di buku ini?" gitu. Ditunjuklah sama ibunya itu. Nah, tapi ketika ibunya mendengar kata-kata Meira, ibunya langsung kayak mana ya? Kayak dia teriak-teriak aja lah gitu kan. Stop. Jangan tanya ibu. Ibu nggak tahu. Nah, tapi si Meisha ini pun bersikeras juga, maksa kan. Karena dia penasaran kali nih. "Bu, siapa sih Meira ini, Bu? Ini gambarnya ini siapa, Bu?" Nah, lagi-lagi di sini ibunya bukannya jawab, malah makin berat nih, makin kumat nih kan, udah kejang-kejang. Jangan tanya ibu, ibu nggak tahu kan, jangan tanya ibu. Nah, ya udah, yang akhirnya Meisha ini nggak jadi bertanya lah kan, jadi diputuskan, ya dia memutuskan untuk nggak bertanya lagi, ya, karena ibu pun udah kayak gitu ya pasti nggak terjawab kan. Ya udah deh, tapi di situ juga dia nangis karena dia kecewa gitu. Nah, kenapapun sifat ibunya kok kayak gitu. Nah, Meisha berpikir emang nggak mungkin nih mendapatkan informasi dari ibu. Jadi Meisha berjalan lah gitu. Nah, ketika dia berjalan, dia menemukan sebuah
kaca yang besar. Dari situ dia sempat berkaca lah sebentar. Tapi sosok anak kecil semalam kembali terlihat di cermin itu. Nah, pas dia lihat ke belakang, nggak ada siapa-siapa. Masih sama aja kayak semalam gitu. Masih kejadiannya sama aja. Akhirnya Meisha masuk ke kamarnya, dia tutup pintu tuh rapat-rapat. Dan dia ketiduran. Sampai tiba-tiba dia terbangun karena ada ketokan pintu. Apa nih? Apakah anak kecil semalam? Bukan. Nah, ini ketika diketok pintu tuh Mbak Wati rupanya, karena Mbak Wati bilang, Non, ini Mbak Wati, Non, buka pintunya. Nah, Meisha turun lah tuh kan, turun dia. Terus supaya Mbak Wati mau bilang sama Meisha, Non, Mbak mau bawa ibu berobat ke rumah sakit gitu. Non ikut? Enggak Mbak, kata Meisha. Karena dia kan masih capek nih, kepala pun masih pusing. Dia mau tidur aja, mau istirahat aja di rumah. Nah, terus Mbak Wati bilang, ya udah Mbak Wati pergi ya sama ibu gitu, sama mama. Iya, nggak apa-apa. Terus Mbak Wati naik lagi nih, Non nggak apa-apa kan sendiri? Iya nggak apa-apa Mbak. Tapi Meisha malah bilang sama Mbak Wati, Mbak kalau bisa jangan lama-lama ya. Nah, tapi Mbak Wati bilang, itu nggak bisa janji Non. Kenapa nggak bisa janji? Karena di rumah sakit kan tahu sendirilah, orang-orang kan banyak nggak nentu, kadang sedikit kadang banyak. Ya udah diyayain aja tuh sama Meisha. Terus dia kembali ke atas dan tidur. Nah, saat itu kan Mbak Wati udah pergi, Meisha. Dia balik ke kamarnya, dia tutup pintu kamarnya rapat-rapat dan dia tidur. Ketika dia terbangun dari tidur, rupa-rupanya pintu kamar ini udah terbuka sendiri berarti kan, karena Mbak Wati kan pergi. Padahal seingat dia, pintu kamar ini kan udah ditutup rapat nih. Kok bisa ya kebuka? Karena di situ Meisha baru bangun tidur, dia kan duduk, terus dia merasa kok sunyi banget. Dia keluar kamar lah ngecek gitu, masih sunyi banget, masih kosong. Berarti tandanya Mbak Wati belum pulang. Dia hidupin lampu lah tuh, terus dia balik lagi ke kamar. Lalu dia lihat lagi nih ke arah cermin, dan dia hal yang sama, dia melihat lagi anak kecil. Sosok anak kecil pada malam pertama dan hari kedua. Anak kecil itu berkata, Kak, ikut aku yuk, aku sendirian. Di situ Meisha ketakutan kan. Kamu siapa? Aku salah apa sama kamu kan? Kamu kenapa ikutin aku terus? Dia bertanya kepada anak kecil itu. Tapi anak kecil itu bukannya menjawab, malah dia berkata, ikut aku yuk, Kak, ikut aku. Nah, lalu Meisha langsung keluar tuh. Dia ngecek keluar kamar, rupanya nggak ada siapa-siapa. Terus tiba-tiba dari luar kamar dia mendengar ada suara HP-nya yang berdering. Nah, dicek tuh HP-nya kan. Rupanya Mbak Wati yang udah menghubungi dia dari tadi. Ini baru bekas di teleponnya nih. Nah, baru matilah teleponnya ini kan. Di situ rupanya udah di-chat nih sama Mbak Wati. Non, maaf ya Non, kayaknya malam ini nggak bisa pulang karena kata dokter sakit ibu ini lagi parah gitu ya. Terpaksa dirawat di rumah sakit. Nah, untung juga Mbak Wati udah menyiapkan beberapa baju ganti, kata Mbak Wati gitu. Terus ditelepon berapa kali kan, Meisha tidur jadi nggak angkat. Nah, terus baru seneng nih telepon lagi nih, Mbak Wati nanya nih, Non, kenapa nggak angkat telepon Mbak Wati? Nah, Meisha itu jawab kan, maaf Mbak, Meisha ketiduran tadi. Nah, singkatnya nih, pada malam hari Meisha ini lagi membuka buku Meisha dan Mera. Nah, tapi ketika dia membuka buku itu, dia mendengar suara, Kakak kok lama kali, kata dia. Nah, di sini Meisha ini masih bertanya-tanya dengan penasaran nih kan, heran dia nih. Kamu siapa? Kamu siapa sebenarnya? Apa maumu?
Lalu tiba-tiba suara bocah naik tangga. Meisha tuh langsung duduk di tempat tidur. Tapi ketika dia melihat ke depannya, sosok anak kecil itu yang tadi cuma ada di cermin, kini benar-benar ada di depannya. Di depan matanya, yang matanya itu sedang melihat ke arah Meisha. Yang pertama tadi dia nggak punya mata, tapi sekarang dia melihat ke arah Meisha. Malahan sosok anak kecil itu sekarang dia terlihat lebih menyeramkan, yang dimana kukunya itu panjang, giginya itu waduh nggak bisa dijelaskan ya kan, pokoknya serem banget lah tuh. Nah di situ Meisha kan bertanya nih, siapa kamu dengan pertanyaan yang sama, tapi sosok itu malah mendekat ke arah Meisha. Dia mendekat dan naik ke atas badannya Meisha, berarti dia naik ke tempat tidur sembari mengatakan, kakak kenapa nggak cari aku? Nah habis dengar kayak gitu, Meisha langsung pingsan. Pagi-paginya Meisha ini ternyata tidak terbangun di tempat tidur, melainkan terbangun di kebun belakang. Nah, akhirnya di situ Meisha bertekad untuk bertanya sekali lagi pada ibunya. Nah, tapi ketika dia masuk ngecek nih ke dalam kamar ibunya, dia teringat bahwasanya ibunya ini masih belum pulang, masih dirawat di rumah sakit. Ketika dia sadar ibunya ini belum pulang ya kan, berarti tandanya masih di rumah sakit, dia nggak sengaja melihat lagi nih ke arah cermin, dan di situ hal yang sama terjadi lagi. Dia melihat sosok anak kecil itu lagi. Nah, tapi di sini udah agak berbeda. Kenapa? Karena dia ini udah terbiasa gitu. Jadi dia rasa takutnya itu udah kurang lah. Dan dia di sini akhirnya memberanikan diri untuk bertanya kepada sosok anak kecil itu. Nah, terungkaplah sudah Meira yang namanya selalu muncul di pikiran si Meisha ini. Ternyata sosok anak kecil itulah yang bernama Meira. Lalu bocah kecil itu yang bernama Meira itu berbisik di telinganya atau di kupingnya si Meisha ini. Dia mengatakan, aku di sini kak. Di situ Meisha ini kan langsung mikir nih, oh mungkin sosok anak kecil ini ingin menunjukkan sesuatu. Ya udahlah, diikutinlah itu kan kemauan si anak kecil ini. Nah, Meisha pergi tuh kan ke halaman di belakang rumah. Nah di situ ternyata ada kayak sebuah pintu ya, pintu kecil yang kayak mana ya, dia bisa ditarik gitu, ada gagangnya. Nah rupanya pintu itu adalah pintu untuk masuk ke ruang bawah tanah. Nah pintu itu emang udah kayak setengah terbuka ya, jadi emang nggak terkunci lagi ya, kalau mau ditarik tarik aja gitu, pasti terbuka. Diangkatlah pintu itu, sat, dia masuk ke dalam. Dia masuk hanya bermodalkan senter HP doang. Dia masuk tuh ditelusuri tuh kan ruang bawah tanahnya itu, bahkan dia sendiri baru tahu tuh ada ruang bawah tanah. Di situ dilihat rupanya banyak sekali barang-barang antik, terus ada juga emas, dan sampai tiba-tiba Meisha melihat ada sosok anak kecil, kerangkanya doang ya, kerangka anak kecil mengenakan gaun putih, sedang memeluk boneka kelinci. Nah di situ Meisha sadar nih, boneka kelinci itu sama persis dengan boneka kelinci milik Meisha ini. Gak lama kemudian ya, udara di dalam ruangan itu yang pengap kini berubah menjadi hawa dingin seperti ber-AC. Nah, terus di situ muncullah sosok anak kecil tadi yang langsung memegang pundaknya atau bahunya si Meisha. Di situ ketika dipegang bahunya itu, dia langsung kayak kontak itu, langsung udah teringat semua gitu. Dia udah teringat semua kejadiannya itu dari awal yang mereka ini bermain petak umpet, Meisha dan Meira. Meira ini adalah adik kecil dari Meisha ini. Pada saat itu mereka sedang bermain petak umpet. Nah,
tahu sendirilah, anak-anak kalau udah bermain ini kan pastinya nggak mau kalah nih, pastinya mau menang terus. Jadi pada saat itu Meisha yang jaga, sedangkan Meira ini yang bersembunyi. Dia nggak mau kalah dari si Meisha. Dia cari tempat sembunyi itu sampai dia melihat, wah, neneknya kemana tuh? Rupanya nenek itu lagi jalan ke lorong bawah tanah tadi, masuk ke ruangan bawah tanah. Diikutin lah itu. Tapi anehnya di sini nenek ini emang nggak tahu, nggak ngerasain bahwasanya dia sedang dibuntuti, nggak ngerasain dia lagi diikutin gitu. Jadi ya masuk aja si Mira, masuk dan dia bersembunyi di balik sofa yang ada di ruang bawah tanah. Nah, nggak lama kemudian nenek itu kembali lagi ke atas dan mengunci pintu tadi. Dikuncilah pintu itu, tapi si Mira ini dia masih belum sadar. Dia ini masih asik-asiknya bermain, masih ketawa, hihi. Nah, sampai udah beberapa jam kemudian dia ini merasa aneh, terus dia ingin keluar. Ketika dia tolak tuh pintu, nggak bisa ditolak lagi, ternyata udah terkunci. Nah, ya, akhirnya dia harus bertahan di situ selama hari demi hari, minggu demi minggu gitu. Yang akhirnya dia meninggal di situ akibat kelaparan dan kehausan. Ya, wajar aja dong. Kan nggak mungkin dia bisa bertahan hidup tanpa air dan tanpa makanan. Akhirnya dia meninggalnya di situ. Pada saat itu pun memang bukan nggak dicari ya si Meira ini. Ibu, nenek, dan Meisha ini udah cari kemana-mana nih. Ya udah cari ke keliling rumah, udah cari ke sana, ke sini, tapi nggak jumpa. Tapi yang anehnya, kenapa mereka bisa lupa dengan adanya ruang bawah tanah? Kenapa mereka bisa lupa gitu? Dan setelah hilangnya si Meira ini, Meisha ini berubah total. Yang tadinya dia merupakan seorang anak yang cukup ceria, kini menjadi anak yang murung, nggak mau makan, nggak bisa tidur. Sampai akhirnya dia dibawa ke psikolog dan dia ini diterapkanlah hipnoterapi. Nah, di sini dia akhirnya bisalah melupakan si Meira. Nah, dia nafsu makannya kembali dan dia kembali menjadi seorang anak yang ceria. Nah, di situ akhirnya Meisha ingat semua tentang kejadian masa lalu. Nah, di situ Meisha memeluk jasad adiknya, kerangkanya itu sambil menangis histeris gitu. Adikku Meira. Itulah dia. Terus dibawalah kan, digendong itu, dibawa keluar. Nah, ketika dia keluar, rupa-rupanya ibunya ini pas banget baru pulang. Nah, di situ Meisha langsung berteriak kan, ibu, Meira selama ini nggak hilang bu, dia selama ini ternyata masih di sini gitu. Nah, ketika ibunya datang tuh kan, lihat ngecek ke belakang tuh ada apa ini sama si Meisha ini, sontak terkaget dia. Ini kerangka tulang ini adalah jasadnya dari si Meira. Di situ nangis banget lah tuh mereka tuh di situ. Ibunya bahkan yang dari masih duduk di kursi roda ini bisa bangun. Bukan maksudnya gini ya, bukan sakit ya, bukan nggak bisa bangun. Dia bisa, cuman kan orang tua udah payah, udah sakit-sakitan, kesusahan untuk bangun, tapi diri masih bisa. Jadi bangunlah dia kan, dipeluk juga jasadnya dari si Meira itu, menangislah orang tua. Akhirnya besoknya dikuburkan lah. Sebelum dikuburkan disusun dulu itu kerangka-kerangkanya, disusun baru dikuburkan. Di situ Meisha juga mengatakan pada ibunya, akhirnya permainan aku dan Meira selesai ma. Dan ibunya dan Meisha tetap tinggal di situ. Nah, semenjak saat itu nggak ada kejadian aneh lagi nih, yang kayak diteror tiap malam tuh udah nggak ada lagi. Ini udah aman dan tenang, udah kayak biasa ya, udah normal aja gitu. Nah, dan tamatlah ceritanya. Memang yang paling sakit itu bukannya ditinggalkan, melainkan dilupakan.
Di sini sebenarnya si Meira ini nggak diminta untuk dibalikin lagi hidupnya, melainkan dia hanya ingin untuk ditemukan jasadnya supaya dia tidak manggil-manggil kakaknya lagi. Selesailah sudah.